Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya. Kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya! Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab.
Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Zhou, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Zhou Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you.
You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga.
Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe,
Sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Cuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya
pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat, sopan, dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini.
Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh.
Aturan? Ya. Kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah.
Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Cuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Zhou, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Zhou Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Cuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi.
Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju,
Aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon.
I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya! Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak,
perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat
ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan. Seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jogoming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Cuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira, apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya! Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Zhou, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jogoming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua
keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu,
Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya.
Kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat.
seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat, sopan, dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan, katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Zhou, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Zhou Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat, sopan, dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan, katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Zhou hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi.
Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju,
Aku tidak keberatan, katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan, katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon.
I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak,
perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat
ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan. Seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Cuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Cuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi, tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang, untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Kubianka duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Cuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Cuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat. Sopan dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya
pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton. Kamu tidak mengerti. Lalu jelaskan padaku. Ini sudah berakhir. Kamu tidak bisa pergi. Yes, I'm on my way now. I understand the situation is critical. I'll be there shortly. I'm so glad you could make it. Of course, it's wonderful to see you. You look beautiful. I understand, but we need to be careful. Yes, I'll handle it. Talk soon. I can't keep pretending everything is okay. I'm so tired of holding it all in. I need help. Di lantai megah rumah keluarga Joe, sebuah lampu kristal menggantung rendah, memantulkan cahaya hangat ke dinding marmer berwarna gading. Jam antik berdetak pelan, seolah menghitung mundur sesuatu yang tak bisa lagi dihentikan. Chuyen berdiri di dekat jendela, jas hitamnya rapi tanpa satu lipatan pun. Wajahnya tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang hidupnya akan berubah malam ini. Di sofa ruang tamu, Bianca duduk dengan punggung tegak. Gaun putih sederhananya tampak kontras di ruangan sebesar ini. Tangannya saling menggenggam, jari-jarinya terasa dingin. Ayah Chuyen, Jo Goming, berbicara dengan suara datar yang tak bisa dibantah. Pernikahan ini bukan pilihan, tapi solusi. Bianca menelan ludah. Kata solusi itu terasa berat. Seolah dirinya bukan manusia, melainkan jalan keluar dari masalah bisnis dua keluarga besar. Ibu Bianca menyambung dengan nada lembut yang menusuk. Kalian cocok, sama-sama dewasa, dan tahu tanggung jawab. Bianca baru berumur 24 tahun. Dewasa versi siapa? Chuyen akhirnya menoleh. Tatapan mereka bertemu singkat, sopan, dan asing. Jika Bianca setuju, aku tidak keberatan. Katanya dengan suara rendah. Tidak keberatan. Kata-kata itu menghantam Bianca lebih keras dari yang ia duga. Semua mata kini tertuju padanya. Ia tahu, jika menolak, perusahaan ayahnya yang sedang sekarat akan runtuh. Merger dengan keluarga Joe hanya akan terjadi jika ada ikatan pernikahan ini. Ia mengangkat kepala dan tersenyum tipis. Senyum yang telah ia latih sejak kecil. Aku setuju. Pernikahan berlangsung cepat. Media menyebutnya pernikahan emas dua keluarga konglomerat. Senyum mereka terpampang di mana-mana, seolah mereka pasangan yang jatuh cinta. Namun di balik pintu kamar pengantin, kesunyian menjadi saksi. Bianca melepas antingnya di depan cermin saat Chuyen memecah keheningan. Kita bisa buat aturan, ucapnya, agar nyaman. Bianca menoleh. Aturan? Ya, kita menikah demi keluarga. Kita tidak perlu mencampuri urusan pribadi masing-masing. Kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya dalam pernikahan tanpa cinta ini? Ikuti terus ceritanya. Ya, terima kasih sudah menonton.